Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak berharap kalian di rumah pun selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh sejenak dimulai. Selesai, kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita mau doa pembukaan, lipat tangan, tutup mata, kita mau menghadap Tuhan. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena pada minggu pagi ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan ingin berbakti, memuji dan memuliakan-Mu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Kamu berkati kami Tuhan sepanjang kami beribadah sekolah minggu. Biarlah hanya Engkau yang beserta dengan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dosa yang kita perbuat selama 1 minggu. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Jalan mana yang harus ku pilih?
kita berdoa pengakuan dosa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mengaku dosa kami Tuhan, dosa yang kami perbuat melalui tingkah laku kami dan perkataan kami kepada orang tua, teman, sahabat, dan sekeliling kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami memohon ampun kepadamu Tuhan, sehingga Engkau mau mengampuni kami Tuhan, sehingga kami bisa disebut anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca berita anugerah Tuhan dari Amsal 15 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita akan meresponi berita anugerah Tuhan dengan mengangkat pujian Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati semangat yang patah terikat kuat. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita akan memberikan persembahan saat ini. Nanti persembahannya akan diserahkan ke Mama Papa dan Mama Papa akan menyerahkannya ke gereja. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan kasih kami kepadamu Tuhan, yang akan diberikan ke Mama Papa dan Mama Papa akan menyerahkannya ke gereja. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh memberikan persembahan yang dengan tulus dan ikhlas dari hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Semua sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami anak-anak kelas Madya bersama dengan kedua orang tua kami, kakak dan adik kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan. Berkati kami Bapa, berikan kami Roh Kudus hikmat kebijaksanaan, supaya firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, karena kami anak-anak kelas Madya, kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul Perjanjian Lama apa baru? Perjanjian baru, ya, pintar sekali. Kita buka Alkitab kita baca dalam hati kita masing-masing. Kakak akan membacanya buat kita semua. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal, ikut Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebijakan kepada seorang sakit dan harus memenangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan
Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita semua, adik-adik, orang tua di rumah, kakak sekolah minggu, kita semua. Kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat, semangat, sukacita. 3S. Ya, pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah Aku berani menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kakak bercerita, mari kita saksikan video tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama berikut ini. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dengan kuasa nama Tuhan Yesus, setelah itu Petrus dan Yohanes melakukan khotbah tentang Tuhan Yesus. Tiba-tiba Petrus dan Yohanes didatangi imam-imam dan kepala pegawai Bait Allah. Orang-orang itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Tetapi karena hari telah larut malam, Petrus dan Yohanes ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesok harinya. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dan mereka memeriksa Petrus dan Yohanes. Ahli Taurat bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Hei, dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu dapat bertindak demikian?" Petrus menjawab, "Dalam nama Yesus Kristus." Dalam sidang itu tidak menemukan kesalahan mereka, sehingga mereka diancam agar tidak boleh lagi mengajar tentang Yesus. Ahli Taurat itu berkata, "Kami tidak menemukan kesalahan apapun pada kalian. Akan kami bebaskan, tetapi kalian tidak boleh lagi mengajar tentang Yesus." Adik-adik, setelah melihat video tadi, kakak mau bertanya nih, siapa adik-adik semua yang keluarganya pernah didatangi oleh polisi? Aduh, pasti kita kaget ya, kita takut. Waduh, ada apa nih ya? Ada Pak Polisi yang datang, mau ngapain ya kira-kira? Nah, pada saat Petrus dan Yohanes, mereka didatangi oleh pemuka-pemuka agama, pada saat itu juga mereka
Mereka takut. Waduh, kira-kira ada apa ini? Apa kesalahan kami? Mereka dibawa di hadapan mahkamah agama. Mereka diadili. Kalau dalam film tadi, aduh, kira-kira kenapa ya mereka diadili? Apakah mereka berbuat salah? Tidak, adik-adik, karena mereka banyak memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Oleh sebab itu, pemuka agama dan ahli-ahli Taurat menangkap mereka. Tapi ternyata di dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Petrus dan Yohanes, ternyata tidak ada kesalahan yang mereka lakukan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes adalah murid-murid Tuhan yang orang biasa seperti kita. Mereka bukan pejabat negara, tapi mereka adalah orang-orang biasa. Tapi mereka tetap berani memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap berani menyatakan kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tadi juga di dalam film yang kita saksikan tadi, ada suara yang mengatakan begini, "Hei, di dalam nama siapakah kalian melakukan hal demikian?" Apa jawab Petrus dan Yohanes? Di dalam nama Yesus Kristus. Nah, disinilah ya, mengapa sih Petrus dan Yohanes itu mereka berani menjawab? Mereka tidak takut. Mereka berani menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahkamah agama. Kenapa bisa demikian? Karena Petrus dan Yohanes meminta pertolongan Roh Kudus. Makanya mereka mampu melakukan semua itu bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang punya rasa takut ketika mau berbuat kebaikan? Ayo, siapa? Pasti ada ya. Baik itu adik-adik, kakak, pasti kita mempunyai rasa takut kalau mau melakukan kebaikan. Contohnya nih, kalau di sekolah ya, ketika ada teman kita yang mau berbuat curang, dia menyontek pelajaran. Kita mau memberitahukan itu kepada ibu guru, tapi kita takut nggak ditemanin, ya, takut dibilang sok baik, ya kan? Banyak hal yang membuat kita takut untuk berani menyatakan kebenaran dan firman Tuhan. Adik-adik, di dalam firman ini kita diminta untuk tidak usah takut dalam melakukan kebaikan. Seperti tadi, ketika kita menegur teman kita menegurnya harus dengan baik, tidak boleh kasar. Dan terlebih lagi, kita harus minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mampu melakukan semua itu. Seperti tadi, murid-murid Tuhan, Petrus dan Yohanes. Dengan cara apa kita minta Roh Kudus? Kita berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan. Ketika kita mau melakukan hal apapun, menyatakan kebenaran, kita mau bersaksi tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, di gereja, apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita,
Tuhan sudah menyenangkan hidup kita. Tuhan sudah menyediakan segala apa yang kita punya. Nah, berarti di sini Tuhan Yesus mau supaya apapun yang kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, supaya hidup kita tetap dituntun dan dipelihara oleh kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun saat ini kita melakukan ibadah dari rumah lewat media sosial, tetapi kita harus tekun dalam beribadah. Kita harus rajin beribadah, karena kasih Tuhan tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Dan suatu kesaksian juga bagi kita semua, papa, mama, kakak, adik-adik, guru sekolah minggu semua, bahwa pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19 ini, kesaksian yang luar biasa bahwa kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus setia menemani kita semua dalam suka maupun duka. Oleh sebab itu, marilah kita berani menyatakan kebenaran dan kita terus bersaksi tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua, baik di rumah, di sekolah, di gereja, di mana saja kita berada, bagi semua orang, supaya semua orang dapat mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Salam S3, sehat, semangat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada tugas yang adik-adik dapat lakukan di rumah atau tulis di rumah, bahwa apa saja kesaksian yang adik-adik pernah rasakan bersama dengan papa, mama, teman-teman di sekolah, kasih Tuhan yang begitu besar. Kira-kira adik-adik bisa utarakan, bisa menceritakan itu di dalam kehidupan adik-adik setiap hari tentang kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan adik-adik dari hari lepas hari. Nanti tugasnya boleh diserahkan ke guru wali kelas Madia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Sikap yang bagus, kita angkat hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama membawakan doa-doa kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena di pagi hari ini, di dalam ibadah online ini, Engkau terus memelihara, memimpin kami anak-anak Tuhan. Kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Kami sudah boleh mempersembahkan persembahan syukur kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk mengajarkan kami berani menyatakan kebenaran, dan berani bersaksi tentang kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa, berkati kami, Bapa, ajari kami, supaya kami anak-anak Madia tetap semangat, walaupun pada saat ini kehidupan kami dalam wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kedua orang tua kami, semua orang yang punya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami dalam pendidikan yang kami lakukan dari rumah. Tuhan berkati kami dengan segala aktivitas kami yang kami boleh lakukan dari rumah, supaya semua itu Bapa boleh berjalan sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan Yesus saja. Bapa, di dalam nama Yesus pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja kami. Tuhan terus berkati gereja kami, khususnya di dalam komisi sekolah minggu. Tuhan pakai kami guru-guru sekolah minggu di dalam melayani Engkau, supaya kami tetap giat dan semangat dalam melakukan aktivitas pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi gembala sidang, para majelis.
Tuhan berkati kami semua, mampukan kami, berikan kami kekuatan kemampuan jasmani rohani, supaya kami sehati sepikir untuk menghadapi semua ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi di saat ini Tuhan. Kau berkati mereka semua dengan setiap daya upaya usaha yang mereka lakukan Bapa. Dan kiranya dengan campur tangan Tuhan, dengan kuasa Tuhan Yesus saja, wabah COVID-19 ini akan berlalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami di saat pagi hari ini Tuhan. Engkau mau dengar dan Engkau mau jawab doa-doa kami ini Tuhan Yesus. Karena kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kita untuk berani menyatakan kebenaran. Begitu, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Semuanya tenang, kita teduhkan hati pikiran kita, duduk yang manis, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati adik-adik dalam komisi sekolah minggu GKUMKS 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.